Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers Daily Lifestyle, kembali lagi barengan aku Sebastian Teti. Dan bersama aku juga, Alia. Tentunya Bastian dan Alia selalu hadir untuk viewers setia Daily Lifestyle untuk menyajikan informasi seputar lifestyle dan fashion yang pastinya selalu fresh and up to date. Pasti dong viewers, bukan Daily Lifestyle namanya kalau misalnya kita nggak kasih kalian up to date dari dunia lifestyle dan juga fashion. Ngomongin soal fashion, ini viewers, kita mengawali perjumpaan kali ini sudah siapin informasi ke kalian nih. Menarik banget kali ini datang dari salah satu desainer muda tanah air, Reny Moe. Nah, kenapa kita bahas Reny Moe? Karena pastinya ini karena Reny Moe tuh baru aja mengeluarkan koleksi terbaru nih viewers. Dan bukan hanya desain pakaian yang ready to wear aja nih keahliannya, namun juga ternyata begitu piawai nih dan juga begitu ahli menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah bener banget nih viewers, kali ini kita akan bahas desain Reny Moe yang dipadu-padankan dengan pelepah pisang. Wow, pelepah pisang dijadiin item fashion. This is very unique ya. Kayaknya ini pertama kali Bastian dengar viewers. Ya udah, yang penasaran nih sama kayak aku, langsung aja sama-sama kita lihat informasinya berikut ini. Viewers muda dan bertalenta, Reny Moe bisa dikatakan sebagai salah satu desainer muda tanah air yang memiliki prestasi yang cukup gemilang di dunia fashion. Salah satu penghargaan bergengsi yang didapatkannya adalah menyabet predikat juara ketiga dalam kategori Fashion IFCA se-Indonesia. Nah, salah satu masterpiece karyanya tersebut terbuat dari serat atau pelepah pisang yang dibuat sedemikian apik dengan ornamen dan bahan tambahan yang memberikan kesan etnik dan elegan. Lantas seperti apa karya Reny Moe yang terbuat dari pelepah pisang ini ya? Yuk langsung saja kita lihat. Halo viewers, saya Reny Moe sebagai fashion designer Indonesia. Hari ini saya mau menampilkan koleksi-koleksi terbaru saya yang terbuat dari pelepah pisang. Seperti baju koleksi pertama ini, dan sini adalah pelepah pisang dan dia sebagai aplikasi untuk bahan linen. Dan kenapa saya mengambil priskat ini? Karena di pisang itu ada tekstur kerut ya, yang seperti detail ini. Nah, dan berikutnya itu semua pakai kerut. Dan selanjutnya adalah koleksi kedua saya ini. Dan di sini loh guys, motif ini adalah motif dari Pekalongan, yaitu motif jelamprang dan menggunakan pewarna alam. Menggunakan kayu secang, kayu tegeran, dan semacam bahan alami lainnya. Dan modelnya itu lebih kekerut karena memiliki tekstur seperti di abeka ini. Dia ada kerutan yang sangat detail dan tipis. Untuk koleksi selanjutnya adalah sama dan memiliki kerutan, mungkin yang tadi kerutan hanya setengah mungkin, dan ini kerutan full, dan ini pernah memenangkan IFCA pada tahun 2021, juara 3 seluruh Indonesia loh. Dan saya sangat bangga dengan koleksi saya ini, dan ini juga menggunakan pelepah pisang dan juga menggunakan motif jelamprang berasal dari Pekalongan. Dan kenapa aku menggunakan pelepah pisang? Karena sebenarnya ada cerita sedikit di mana aku merantau ke daerah Filipina, di mana daerah Filipina itu ikonnya ini adalah menggunakan serat abaka. Dan saya menelusuri apakah di Indonesia ada serat abaka, dan ternyata ada. Mungkin jenisnya berbeda seperti Filipina dan di Indonesia.
Kalau di Indonesia itu mereka abakanya lebih kasar, jadi saya menggunakan 50% abaka dan 50% sutra, termasuk brand ikonik Renimo ini menggunakan bahan sutra agar memberikan tekstur yang lebih lembut, yang lebih nyaman dipakai ke badan kita. Dan koleksi yang keempat ini, yang tadi kan menggunakan bahan sutra, yang ini menggunakan bahan katun. Jadi kelihatannya lebih warnanya lebih doff, lebih matte. Kalau yang tadi pakai sutra dia lebih glossy dan shiny. Dan ini juga menggunakan bahan katun tenun. Nah, dan koleksi kelima ini aku mau menampilkan gaun yang elegan dan kelihatannya lebih ke feminim ya. Dan ini juga menggunakan abaka, yaitu pelepah pisang campur dengan katun. Jadi maksud saya itu lebih ke 50% katun, 50% serat pisang. Oke, selanjutnya koleksi terakhir. Ini menggunakan abaka katun, sama seperti tadi, cuman potongannya ini lebih ke ada potongannya segitiga di samping gitu. Dan ini lebih mengeluarkan koleksi misalnya untuk cewek-cewek yang menggunakan hijab, dan ini lebih kelihatan ke arah ke lebih sopan. Viewers, untuk warnanya sendiri juga kita menggunakan warna earth tone. Kenapa warna earth tone? Karena kan abaka warna yang lebih natural, lebih cerah. Jadi kita menggunakan warna-warna yang alami ya, seperti beige, coklat. Kalau coklat ini lebih ke menggunakan pewarna alam. Dan viewer, inilah koleksi-koleksi saya pelepah pisang ini. Sungguh keren sekali sosok Renimo ini tuh, masih muda tapi talentanya besar sekali dan karyanya cukup kreatif ya. Salut banget untuk Renimo. Sekali lagi keren, and congrats for the new collection. Nah Bastian, gimana kalau kita lanjut aja ke informasi selanjutnya nih. Kali ini ada informasi dari salah satu wanita pelestari budaya yang memiliki aksesoris dari berbagai daerah di Nusantara. Wow, keren that's banget nice. Aku kalau misalnya udah berbau Nusantara, aku selalu tertarik ya. Karena memang sesuatu yang kayak emang budaya kita itu, nggak tahu ya, aku ngerasa kayak deket aja di hati gitu. Jauh di mata, namun dekat di hati. Ya udah, kira-kira siapa sih ini sosoknya dan koleksi apa aja yang dimiliki olehnya? Yuk langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, dikenal sebagai Ketua Perempuan Pelestari Budaya, nama Diah Kusumawardhani tentu saja sudah tidak asing lagi ya. Ya, wanita yang memang begitu concern dalam melestarikan kebudayaan yang ada ini, banyak memiliki koleksi-koleksi yang tentu saja berlatar belakang etnik dan Indonesia. Nah, kali ini dia akan menunjukkan beberapa koleksi aksesoris etnik dan unik miliknya dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Hai viewers, perkenalkan saya Diah Kusumawardhani Jayanti. Saya adalah pecinta wastra dan juga pencinta aksesoris etnik Indonesia. Karena buat saya ini adalah kekayaan yang harus kita gunakan dan juga kita publikasikan. Supaya anak-anak generasi selanjutnya mengetahui bahwa kekayaan Indonesia itu begitu banyaknya, begitu beragamnya. Dan inilah salah satu koleksi saya. Walaupun saya menggunakan apapun, saya suka menggunakan ini. Karena buat aku ini lucu banget dan bagus banget dan pasti ada filosofinya. Dan ini adalah koleksi dari Kalimantan. Biasanya saya adopsi juga ketika saya berlibur atau berpergian ke Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan ini meriah banget dengan manik-manik yang sangat unik. Semua daerah di Indonesia itu punya keberagaman dan keunikan masing-masing. Salah satu yang saya gunakan ini, jadi nggak harus pakai baju daerah, tapi kita bisa menggunakan apapun dengan etnik dipadukan dengan aksesoris etnik Indonesia. Menurut aku cukup cik untuk pergi ke kantor. Dan ini berikut adalah dari Sulawesi. Begitu juga ini
Dan sebenarnya nggak hanya bisa dipadukan dengan wasra, tapi juga bisa dipadukan dengan ketika kita bergaya casual. Misalnya pakai jeans, pakai kemeja putih, ini cantik untuk digunakan. Dan juga ini tusuk konde, dan ini salah satunya aja karena di lemari masih banyak lagi, mulai dari yang kuno sampai yang baru. Dan saya selalu menggunakannya ini ketika menggunakan konde atau kebaya apapun. Buat aku ini salah satu kebudayaan nenek moyang saya gitu ya. Kebetulan saya dari Jawa, jadi koleksi saya yang cenduk ini lumayan banyak. Biasanya belinya nggak hanya di pasar tradisional, tapi juga kadang-kadang di pasar loak saya dapatnya. Ini juga, ini salah satu ikat pinggang unik, ini dari Sumba, dari NTT. Jadi saya gunakannya ini, jadi pakai kain apapun sebenarnya nggak harus pakai kain NTT. Ini bisa padu padan yang sangat cantik. Menggunakannya seperti ini. Nah viewers, sebentar lagi saya juga akan memperlihatkan koleksi saya dari Bali dan juga NTT. Hai viewers, sebelum saya melanjutkan ke aksesoris saya berikutnya, saya mau revisi sedikit. Ini bukan dari Momere, tapi dari Moroke maksud saya. Oke viewers, kita melihat lagi koleksi saya yang sebelah kiri. Nah viewers, lanjut ini adalah koleksi dari Tanah Batak. Bagus-bagus ya, Indonesia itu kaya banget. Ini juga cantik-cantik yang pasti beragam filosofi di dalamnya. Selanjutnya saya akan pamer juga koleksi saya dari Bali. Ini juga ada tenun Bali. Ada suang, biasa saya gunakan. Perpaduan dengan kebaya. Sebenarnya nggak hanya harus pakai kebaya, ini juga pakai casual style juga bisa digunakan, tetap cantik, tetap menggunakan aksesoris etnik Indonesia. Dan ini adalah koleksi yang sering banget saya gunakan, NTT. Kebetulan ini saya beli langsung di Sumba Barat Daya. Ini namanya mamuli, yang artinya ini adalah rahimnya perempuan, gitu. Jadi bisa dilihat lebih dekat, ini mamuli. Ini adalah koleksi dari Sumba Barat Daya yang saya beli langsung di sana. Jadi kalau ke daerah manapun, saya biasanya ke pasar tradisional dan senang banget untuk mendapatkan hal-hal yang sangat unik di sana. Ini juga, ini ada salah satu kandung yang unik, digunakannya seperti ini. Nih. Ini juga cantik juga loh, dipadu-padankan dengan gak hanya tenun NTT, tapi juga casual style untuk pergi ke kantor. Buat saya makin unik, makin nyentrik, menurut aku makin fashion etnik Indonesia, kita termasuk orang-orang yang bangga akan warisan Nusantara. Dan yang pasti saya mengajak teman-teman semua untuk mencintai kekayaan warisan Nusantara.